Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah, salat subuh yang dimuliakan Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun, makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, ai Lauh Mahfuz. Surah Hud ayat ke-6. Di dalam kitab-kitab tafsir, Allah memfirmankan dan memaknai teori rizki itu secara sangat luas. Rizki mulai yang berbentuk nyata, yang kita seketika bisa rasakan, sampai rizki yang bentuknya tidak nyata, tetapi kita bisa rasakan pula. Sebagai contoh, rizki kesehatan, rizki oksigen yang kita hirup dengan sebebas-bebas dan seluas-luasnya. Rizki berupa ketaatan kepada Allah. Rizki berupa keharmonisan rumah tangga. Rizki berupa anak cucu yang taat kepada orang tua, yang pula taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sempitnya akal fikiran manusia pada umumnya akhirnya menyiutkan pemaknaan rizki itu menjadi sekadar uang dan sedikit harta benda, semisal tabungan, semisal kepemilikan tanah, semisal beberapa rumah yang dia bina, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka dari itu, menurut Allah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibala fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana zaluman jahula. Zaluman bentuk superlatif dari zalim, menganiaya diri sendiri. Jahulan, manusia dikatakan oleh Allah yang menciptakan kita. Jahulan, tidak sekedar jahil, tidak sekedar bodoh. Jahulan adalah bentuk superlatif dari bodoh, yaitu sebodoh-bodohnya. Tidak tahu bahasa Maduranya apa itu, atau Jawanya apa itu. Ketika kita anggap rizki itu hanya berupa uang.
Coba kita bayangkan, uang banyak segunung, uang buku tabungan itu berlapis-lapis ada di lemari kita, tetapi kita kena serangan stroke. Maka tidak ada kenikmatannya punya uang banyak. Ketika rizki itu dianggap sebagai uang yang banyak, tapi kita mendapatkan kecelakaan, yang patah kaki, yang giginya merotol semua akibat ditabrak kereta api misalnya. Di mana kenikmatan itu? Dan ketika rizki berupa rumah, mobil, dan sawah-sawah, tetapi kita bisa terlepas dari penyakit yang aneh-aneh. Kita bisa terlepas dari masalah rumah tangga yang berantakan. Anak-anak kita tidak menjadi anak yang kata orang Madura itu bujahal. Itu adalah rizki. Maka pada kesempatan yang baik ini, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, mari saya mengajak untuk meluaskan wawasan kita mengenai pemaknaan rizki, tidak sesempit sekedar tentang uang, uang, dan uang. Allah berfirman bahwa masalah rizki itu adalah masalah potensi celaka. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Isra 68 mengenai teori potensi ini. Afa amintum ayyakhsifa bikum janibal barri au yursila alaikum hasiban thumma la tajidu lakum wakila. Apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh, rizki dengan kita di Bondowoso ini tidak kena banjir, sementara banyak titik-titik kota kabupaten di Indonesia itu lagi kebanjiran di awal musim penghujan ini. Bukankah itu rizki bagi kita? Coba bayangkan bagaimana kita akan bisa berangkat dengan tenang, dengan nikmat ke tempat ini untuk beribadah kalau rumah kita kebanjiran sepinggang. Tiba-tiba ada banjir bandang. Alhamdulillah, kita memohon agar air bah tidak diturunkan dari Salak sana sampai ke Kembang ini. Dan sampai saat ini kita masih diselamatkan, diberi rizki yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sempat Indonesia disapa oleh angin puting beliung skala kecil, tetapi angin puting beliung yang kita temui di Indonesia umumnya tidak pernah sebesar angin topan yang ada di Amerika Serikat. Bukankah ini rezeki? Bayangkan kalau setiap 2 bulan sekali kita harus membenahi atap rumah akibat diangkut oleh angin puting beliung genteng-gentengnya. Betapa susahnya hidup kita. Maka dari itu, bersyukurlah apapun yang diberikan oleh Allah, dan kita lebih banyak didapat, kita lebih banyak diberi oleh Allah, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita kurang bersyukur. Bersyukurlah, dan bersyukurlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.